Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Salam Patuhilan. Saudara kekasih Tuhan, kita bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan atas berkat kasih penyertaan Tuhan. Kita dipanggil untuk bersama-sama beribadah di hari ini. Sungguh mujizat nyata akan kita semua, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bersama-sama berkumpul di sini. Saudara kekasih Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Lina yang telah mempersiapkan tempat waktunya untuk kita bersama-sama beribadah pada hari ini. Dan juga selamat datang kepada Ibu Diaken Ari yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita untuk melayani kita bersama. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai memberkati, sehingga kita tidak pulang sia-sia, tapi pulang membawa berkat yang datangnya dari Tuhan, berkat berupa firman. Saudara kekasih Tuhan, ada beberapa poin. Yang pertama, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di dalam semua peribadatan kita di KTB Jemaat Sukun, itu kita bersama mematuhi protokoler kesehatan, yang manakala kita bersama akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang senantiasa membawakan damai dan sejahtera. Perayaan-perayaan Natal yang pada tahun-tahun yang lalu kita merayakan dengan sukacita, ada di rumah kita masing-masing, ada di kelompok, dan ada di gereja. Namun, pada saat ini, kita diberikan kesempatan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita mengucap syukur. Yang mana, di dalam kita menyambut kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, kita diharapkan menjadi sinterklas. Kita bisa berbuah, berbagi kepada saudara kita yang saat ini membutuhkan pertolongan. Sehingga kita bersama-sama saling merayakan dan menghayat akan kasih Tuhan yang begitu besar terhadap setiap kita. Begitu juga kita akan senantiasa memberikan kasih cinta kita kepada sesama. Sehingga biarlah cinta kasih kita juga dinikmati oleh saudara-saudara kita. Yang manakala iber-iber telah Bapak Ibu terima. Itulah kegiatan gereja kita yang nanti kita laksanakan dalam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal. Sehingga saudara diharapkan juga untuk mendukung. Bapak Ibu boleh mempersembahkan pada gereja berupa sembako atau berupa nominal, sehingga semuanya itu akan dipergunakan kembali untuk melayani Tuhan melalui pemberian cinta kasih pada saudara kita yang membutuhkan. Di sini kita ditekankan untuk menjadi sinterklas setiap pribadi di tengah-tengah masyarakat. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu kami serahkan kepada Ibu Linawati yang manakala ada sepatah kata yang akan disampaikan untuk kita semua. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore, Shalom. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di tempat kami. Mohon maaf karena tempatnya kecil, jadi nggak bisa jaga jarak. Dan saya berterima kasih sekali, di mana di rumah ini boleh
untuk ibadah Patuwen keluarga. Dan kami mohon doa untuk rumah tangga anak kami, Angga Andre, yang sudah 7 tahun menanti momongan. Kiranya Tuhan memberkati untuk diizinkan mendapatkan momongan. Dan untuk Dewi, kami mohon doanya juga supaya lebih dekat sama Tuhan. Kami bersyukur sekali diberikan anak-anak yang sangat peduli dan menyayangi kami sebagai ibu. Jadi kami tidak pernah merasa sendiri, juga diberikan saudara-saudara. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan selanjutnya kami serahkan pada ibu pelayan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah Ibu Linawati untuk kita belajar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah pada petang hari ini, baiklah kita imani di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemutra benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bait yang kedua. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Seharian tadi kami boleh beraktivitas, dan pada saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama berkumpul, bersekutu, belajar, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Kami undang Tuhan, Engkau hadir di dalam lingkungan ini, di dalam ruangan ini, terkhusus di dalam ruangan hati kami. Kuasailah hati kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan terangilah kami ya Bapa, sehingga apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami dengar, boleh kami ingat selalu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai kami tetap seturut dengan kehendak-Mu, urapi mulut dan lidah kami, sehingga dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, bukan menurut kehendak kami, tetapi kuasa Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Renungan kita pada sore hari ini terambil dari Mika pasalnya yang keempat, Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5. Untuk pembacaannya akan dibantu oleh Ibu Linawati. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung.
dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bijak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Terima kasih kepada Ibu Linawati yang sudah membantu untuk pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari Mika 4 pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Di situ dituliskan Sion sebagai pusat kerajaan damai. Untuk renungan pada sore hari ini saya beri judul Indahnya Sebuah Pengharapan. Sebagai manusia yang lemah, kita pasti pernah mengalami kegagalan. Baik dalam usaha, di pekerjaan, berelasi dengan sesama, termasuk berelasi bersama dengan Tuhan. Tidak banyak orang mau menyadari kerapuhannya dan kegagalannya dalam berelasi dengan Allah. Karena memang kenyataannya, manusia seringkali merasa sempurna, merasa sudah melakukan banyak hal. Padahal belum tentu yang dilakukan itu didasari dengan kerendahan hati. Di dalam kitab Mika kita dapat melihat di bagian awal di pasal 1 sampai 3 di mana isi atau tema besarnya adalah tentang sebuah kegagalan dalam hidup beriman. Bangsa Israel itu kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, nggih. Tegar tengkuk itu ndablek begitu. Iya, sak karepe dhewe betul. Di situ bangsa Israel tidak pernah ada rasa bersyukurnya, selalu bersungut-sungut. Tidak pernah ada ucapan terima kasih kepada Tuhan. Padahal selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan bajunya pun tidak pernah ganti kalau kita melihat dari cerita di Alkitab ataupun yang difilmkan ya. Jadi tidak pernah ganti baju, sendalnya pun juga tidak pernah ganti. Tapi ya, dilalah kok tidak pernah bolong gitu. Bajunya tidak pernah ganti, sepatunya tidak pernah ganti, tapi Tuhan tetap melindungi. Makanannya apa? Tuhan juga siapkan roti mana. Di siang hari Tuhan juga sudah siapkan tiang awan supaya apa? Tidak kepanasan. Padang pasir kita tahu bahwa di sana itu panas sekali. Ya. Tapi Tuhan sudah siapkan tiang awan. Untuk malam hari Tuhan juga sudah siapkan tiang api. Tetapi sudah seperti itu Tuhan sudah berusaha semaksimal mungkin. Bangsa Israel tetap terus mengeluh. Tidak pernah ada rasa bersyukurnya. Dari situ kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu bangsa yang sebenarnya tidak patut dicontoh ya. Tidak patut dicontoh oleh kita. Tapi meskipun demikian, yang luar biasa lagi, Tuhan tidak pernah menghiraukan itu. Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap menepati janjinya bahwa bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan Allah Bapa yang memerintah dengan adil.
keindahan dari sebuah kegagalan itu tidak pernah dirasakan oleh bangsa Israel sebenarnya. Tetapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menjaga komitmennya. Sebuah komitmen yang tidak hanya dilakukan untuk satu keinginan saja, tetapi sebuah komitmen yang menguatkan kita, menguatkan saudara-saudara kita, bangsa Israel, untuk terus berharap kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel meskipun sudah seperti itu, Tuhan Yesus tetap setia, tetap memberikan pengampunan. Sehingga apa? Dia akhirnya malu sendiri dan akhirnya punya komitmen yang seperti itu. Untuk tetap setia, untuk tetap berjalan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup taat dan setia sampai menantikan karya Allah yang menjadi nyata dalam kehidupan kita memang membutuhkan suatu perjuangan yang terus-menerus. Oleh karena itu, di masa Advent ini bersama-sama kita menjalani hidup dengan taat dan setia. Kegagalan di masa lalu biarlah menjadi cerita kelam yang membawa semangat perubahan. Pengharapan untuk masa depan biarlah selalu ada, seiring dengan karya Allah yang selalu melingkupi kita dan membawa kita pada proses belajar, menyelami, serta terus menaati karyanya yang indah di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai manusia, kadang kita merasa lelah, merasa jenuh. Saya sudah berjalan lewat ini, kok gagal. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap gagal. Tapi karena kita punya Tuhan, kita punya pengharapan, baiklah marilah kita berdiri lagi, kita berusaha lagi. Karena ternyata di depan Tuhan sudah menyediakan satu kebaikan. Setiap orang pasti pernah mengalami seperti itu. Saya pun juga pernah mengalami seperti itu. Saya boleh cerita sedikit ya. Beberapa bulan yang lalu, kira-kira 3-4 bulan yang lalu, saya benar-benar vakum, boleh ditanyakan ke Bapak Sinung. Saya benar-benar vakum, tidak pelayanan, saya tidak mengikuti apapun kegiatan yang ada di gereja. Saya merasa bahwa diri saya itu tidak pantas. Saya merasa bahwa diri saya itu banyak kekurangan. Karena apa? Karena yang saya lakukan selalu tidak pernah menghasilkan yang terbaik. Sampai pada akhirnya saya dekat dan berani bercerita dengan hamba Tuhan, kebetulan dari gereja Pentakosta. Saya bercerita di situ, kemudian beliau memberikan saya satu motivasi. Kita anak Tuhan, kita punya 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Kalau saya Mbak Ari, beliau bilang begitu. Saya mau berharap, tapi saya tidak berani berharap lebih. Saya punya iman, tapi yang mengukur iman saya hanyalah Tuhan. Yang saya bisa adalah kasih. Jadi kalau kita mau mengasihi tanpa syarat, tanpa balasan, tanpa imbalan ya, intinya seperti itu. Yang lainnya nanti pasti akan mengalir, pasti akan mengikuti. Dari situ saya berpikir, benar ya apa yang dibilang beliau. Saya belajar, mulai belajar. Saya mengasihi, mengampuni begitu. Dan pada akhirnya, puji nama Tuhan, di awal bulan Desember ini ada satu titik terang. Terus saya gini, ya Tuhan, ternyata kalau saya mau mengasihi, saya mau meninggalkan masa lalu yang kelam, maksudnya ada hal-hal yang tidak baik di belakang, saya menatap ke depan, ternyata Tuhan itu membuka jalan. Yang tadinya tertutup gelap, Tuhan kasih terang. Meskipun hanya setitik terang, tapi di situ ada pengharapan. Akhirnya saya kembali lagi, saya minta ampun sama Tuhan,
Dan pada saat ini saya boleh diizinkan Tuhan untuk bersama-sama berbagi pengalaman kepada panjenengan semua. Dari situ saya berharap mari kita bersama-sama belajar. Yang lalu biarlah berlalu, gitu kalau ada lagu ya. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita hadapi hari ini dan menatap masa depan dengan penuh pengharapan dan kasih. Karena di depan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Kita tidak tahu apa itu. Kalau kita tidak berjalan, tidak akan tahu. Ya? Jadi jangan berhenti di sini, jangan ingat masa lalu yang tidak baik, tetapi mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan pengharapan kita, dengan iman kita, dan dengan kasih kita kepada sesama, kepada Tuhan, kita pasti akan bisa dan menemukan apa yang menjadi rencana terbaik Tuhan bagi kita. Jangan pernah berhenti berharap, sebab Tuhan saja tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Maka berpeganglah hanya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada petang hari ini. Kembali Tuhan ingatkan kepada kami semua bahwa kami punya Tuhan. Bahwa kalau kami punya pengharapan, Tuhan pasti akan membuka jalan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan, sebab bersama Tuhan kami bisa. Sebab bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Mampukan kami untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Mampukan kami, siapkan kami untuk boleh menyambut kelahiran Tuhan. Dan biarkanlah pengharapan kami Tuhan boleh ada hanya di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 119. Hai dunia gembiralah. Dunia gembiralah dan sambut rajamu. Timur terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Baik, Tuhan. Alukanlah rajamu padamu, hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita memasuki doa syafaat. Nanti doa syafaat akan saya bawakan dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada petang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena semua yang telah Tuhan ingatkan kepada kami, boleh kami dengar saat ini. Biarkanlah apa yang sudah kami dengar Tuhan, tidak lewat begitu saja, tetapi boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk bisa menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada petang hari ini kami akan memanjatkan doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Ibu Linawati yang ada di tempat ini.
Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan, berkat, serta rezeki. Kiranya hari demi hari Tuhan selalu membersamai, menjaga, dan Tuhan pun juga akan memberikan yang terbaik bagi keluarga Ibu Lina. Kami teringat kepada Ibu Angga, putri dari Ibu Linawati, yang sampai saat ini Tuhan merindukan momongan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Berikanlah kemampuan ya Tuhan, berikanlah kekuatan iman dan percaya kepada keluarga Ibu Angga. Sehingga mereka Bapa tetap berharap hanya kepada-Mu. Tuhan, kami percaya dari usaha yang dilakukannya, baik dari terapi-terapi ataupun hal yang lainnya, kami percaya Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan sendiri yang akan mengizinkan keluarga Ibu Angga untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk beroleh momongan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Saudara Demi. Engkau mengetahui keberadaan Saudara Demi, Tuhan, dengan segala kelemahannya. Biarkanlah Tuhan, Engkau yang akan mengetuk pintu hatinya, Tuhan sendiri yang akan merangkulnya, sehingga saudara kami ini Tuhan, boleh lebih dekat dengan Tuhan. Pakai dia untuk bisa menjadi lilin yang selalu bersinar di sekelilingnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Bapak Iwut yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau mengetahui Tuhan apa yang menjadi kekurangannya, kelemahannya. Kami mohon Tuhan, berikanlah kesehatan melalui obat-obatan, makanan, dan minuman. Juga melalui keluarga yang dengan setia merawatnya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau sendiri yang mampu menyembuhkan dan mengangkat segala sakit penyakit. Tuhan sendiri yang boleh berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para lansia yang ada di kelompok 3 ini, juga di Gereja Kristen Jawiwetan, Jemaat Sukun. Engkau mengetahui keberadaan Bapak Ibu lansia ya Tuhan. Dengan segala kelemahan tubuhnya, mereka tetap setia untuk selalu rindu dekat dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikanlah kekuatan, kesehatan, kemampuan, berkat, serta rezeki. Apa yang menjadi harapan para Bapak Ibu kami, para adiuswo, kami percaya Tuhan sendiri yang akan mengabulkannya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui Tuhan, keberadaan bangsa kami, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, begitu banyak hal yang harus dirubah, baik itu kebiasaan ataupun hal yang lainnya. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap ada bagi kami. Mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk bisa mengambil hal positif dari adanya kejadian ini. Mampukan kami untuk selalu bisa tetap bersyukur bahwa di dalam segala hal, di dalam kelemahan, di dalam kekurangan kami, Tuhan senantiasa berkarya. Tuhan Yesus, mampukan juga kepada para pemimpin bangsa kami untuk bisa mengambil keputusan dengan hikmat dari Tuhan. Dan berikanlah kesehatan Tuhan kepada seluruh bangsa kami, para pemimpin kami, keluarga kami masing-masing, seluruh petugas kesehatan, dan juga seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Hindarkanlah kami ya Tuhan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit ini. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Sukun, dengan segala aktivitas, dengan segala program-programnya,
Kiranya Tuhan sendiri yang juga akan berkarya di dalamnya. Tuhan menyempurnakan setiap hal yang boleh direncanakan, dan Tuhan sendiri yang akan melancarkan semuanya. Tuhan memberkati Bapak Pendeta kami, para diaken dan penatua, komisi, para warga semuanya ya Tuhan, baik dari anak Batita sampai dengan Adi Yuswo. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus yang selalu setia melindungi dan menjaga kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang saat ini sudah menjalani ujian akhir semester. Kiranya meskipun mereka bersekolah dari rumah, Tuhan mampukan untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan meminjamkan kepandaian, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa melaksanakannya dengan baik ya Tuhan, dan dapat mendapatkan nilai yang baik, sehingga dapat membanggakan hati orang tuanya. Tuhan Yesus yang baik, begitu banyak permohonan-permohonan kami yang lainnya, yang kami percaya Tuhan mengetahuinya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kalaupun sebentar kami juga akan menyambut Natal, kelahiran-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan membantu kami untuk melaksanakan setiap kegiatan kami. Terima kasih ya Bapak. Keluarga kami masing-masing yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kebaikan, kesehatan, berkat, serta rezeki kepada keluarga kami masing-masing yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menyertai mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh permohonan kami yang jauh dari sempurna ini, semuanya hanya kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang dengan setia mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama saja, meski tak layak diriku, sambil bangkit berdiri dan kita siap menerima berkat Tuhan. Tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Mari kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber berkat, Allah Putra, penuh kasih, kembali kami memohon kepadamu ya Tuhan, untuk boleh layak menerima berkat dari Tuhan. Dan sebentar kami akan undur dari ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan melindungi kami,
melindungi keluarga Ibu Linawati, juga seluruh warga jemaat yang ada di tempat ini, di rumah masing-masing, memberikan kasih, memberikan harapan. Dan kiranya kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, dan penyertaan Roh Kudus selalu ada bagi kita masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Demikian pelayanan pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Linawati yang sudah menyediakan tempat bagi kita, juga kepada Bapak Hendy selaku majelis kelompok. Bagi Bapak Ibu warga GKJW yang ingin berketempatan untuk ibadah Patuwen dari kelompok 1 sampai kelompok 8, monggo silakan mendaftar ke majelis kelompok masing-masing. Terima kasih.